Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini tidak kalian dapat waktu SMP, kalian akan pelajari baru di SMA ini. Karena waktu SMP kalian cuman belajar ukuran pemusatan data, yaitu nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu penyebaran dari nilai rata-ratanya. Di ukuran penyebaran data ini yang akan kalian hitung adalah nilai simpangan kuartil, nilai simpangan rata-rata, nilai ragam atau varian, dan nilai simpangan baku. Kita mulai dengan menghitung nilai simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu misalnya dari suatu data yang kita punya, itu kalian bisa menentukan nilai kuartil pertama atau kuartil bawah yang biasa disebut juga dengan Q1, terus kuartil kedua atau nilai median, dan kuartil ketiga atau nilai kuartil atas. Untuk menentukan nilai kuartil ini sudah kalian pelajari di ukuran letak data. Dari nilai-nilai kuartil itu juga berlaku ukuran penyebaran, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan dan jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil yang akan kalian hitung sekarang. Rumus hamparan itu didapat dari hamparan atau jangkauan antar kuartil itu didapat dari nilai kuartil atas atau Q3 dikurangi dengan nilai kuartil bawah atau Q1. Sedangkan nilai simpangan kuartil atau lambangnya SQ itu didapat dari setengah dikali hamparan atau sama juga dengan setengah dari kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Biar lebih jelas kita langsung ke contohnya. Contoh misalnya untuk data tunggal. Dari data ini yang terdiri dari 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5, ada 7 data. Tentukan nilai simpangan kuartilnya. Untuk menentukan nilai kuartil, langkah yang pertama, data ini kalian urutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Ini nilai yang terkecilnya 5, setelah itu 6, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, terus 8 dan 10. Dari sini, dari nilai-nilai ini, ada 7 nilai ini, kalian bisa menemukan nilai kuartil kedua atau nilai median. Nilai mediannya ini, ingat, kuartil adalah data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian yang sama. Biar lebih mudah, kita tentukan dulu nilai kuartil kedua. Ini nilai kuartil kedua 7, nilai keduanya. Terus di sini ada nilai 5, 6, 6. Kuartil pertama adalah nilai yang terletak di tengah-tengah dari ketiga nilai ini. Yang mana kuartil satunya? Ini 6. Kuartil satunya 6. Begitu juga untuk menentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga dari 3 nilai yang paling belakang, yang tengah-tengah adalah nilai kuartil ketiga. Ini. Jadi ini nilai kuartil 1, Q1.
dan ini adalah nilai kuartil ketiga. Diperoleh kuartil satunya 6, kuartil ketiganya 8, sehingga nilai simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil ketiga atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil pertama atau kuartil bawah, sehingga didapatlah setengah dari 8 dikurang 6, hasilnya setengah dari 2. Jadi nilai simpangan kuartilnya adalah 1. Kira-kira bisa dimengerti ya untuk data tunggal. Kalau untuk data berkelompok, ini Ibu pakai soal yang kemarin dari data ini. Tentukan nilai simpangan kuartilnya. Nilai ya, ini nilai ya, simpangan kuartilnya. Di materi ukuran letak data, kalian sudah menentukan nilai kuartil pertama. Nilai kuartil pertama, kalau kalian lupa silahkan lihat lagi catatan nilai ukuran letak data. Di situ didapat kuartil pertamanya nilainya 27,5. Dengan cara yang sama, kalian bisa menentukan nilai kuartil atasnya, sehingga didapat nilai kuartil atasnya adalah 37,5. Jadi diperoleh nilai simpangan kuartilnya itu adalah setengah dari 37,5 dikurang 27,5 atau sama dengan setengah dari 10, yaitu 5. Ya, begitu kira-kira ya. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai minnya atau nilai rata-ratanya. Rumus untuk menghitung simpangan rata-rata untuk data tunggal itu simpangan rata-rata lambangnya SR. Simpangan rata-rata didapat dari setengah 1/n itu banyaknya data dikali dengan jumlah nilai mutlak dari XI itu titik tengah dikurangi dengan rata-rata. Sedangkan untuk data yang berkelompok, simpangan rata-rata itu didapat dari jumlah sigma itu jumlah frekuensi setiap kelas dikali dengan titik tengah dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Ini jumlah seluruh frekuensi. Biar lebih jelas kita simak contoh berikut. Misalnya dari data tunggal yang tadi, tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata itu didapat dari jumlah setiap data ini, jumlah semua datanya jadi 7 ditambah 6 tambah 8 tambah 7 lagi tambah 6 tambah 10 tambah 5 dibagi dengan jumlah seluruh data. Seluruh datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah seluruh datanya ada 7. Setelah dijumlahkan hasilnya 49 dibagi 7, hasilnya 7. Jadi dari data ini didapat nilai rata-ratanya adalah 7. Selanjutnya baru kalian bisa menentukan nilai simpangan rata-ratanya.
rumusnya yang tadi, tinggal kalian masukkan rumusnya. Nilai mutlak dari 7 ini dikurang rata-rata 7, terus 6 dikurang rata-rata 7, jadi 6 kurang 7, terus data yang ketiga 8 kurang rata-ratanya 7, 8 kurang 7, terus data yang data yang keempat itu 7, jadi 7 kurang rata-ratanya 7, data yang ke 5 6 kurang 7, data yang ke-6 10 kurang 7, dan data yang terakhir 5 kurang 7. Diperoleh nilai mutlak 7 kurang 7 0, 6 kurang 7 negatif 1, 8 kurang 7 1, 7 kurang 7 0, 6 kurang 7 negatif 1, 10 dikurang 7 3, 5 dikurang 7 negatif 2. Ingat, nilai mutlak itu artinya mau dia bernilai negatif atau positif, tetap nilainya positif. Jadi tinggal dijumlahkan seluruhnya, 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 dan tambah 2, hasilnya adalah 8/7. Ini untuk data tunggal, cara menentukannya data tunggal. Terus untuk data berkelompok, kita menggunakan data yang sama. Misalnya dari data ini, tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Kalau tadi di data tunggal, karena kalian belum punya nilai rata-rata, kalian mencari nilai rata-ratanya dulu. Sedangkan untuk data ini kebetulan di ukuran pemusatan data, kalian sudah mendapat nilai rata-ratanya yaitu 31,88. Kalau lupa, silakan dibuka lagi catatan tentang ukuran pemusatan data. Terus di materi ukuran pemusatan data itu, untuk menentukan rata-rata ada dua cara. Cara yang pertama, kalian kalikan dulu baru dijumlahkan. Cara yang kedua, kalian menggunakan tabel. Di sini untuk menentukan simpangan rata-rata, Ibu menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Jadi di sini di tabel awalnya cuman ada ini kelas yang isinya usia tahun sama frekuensi. Kalian tambahkan kolom lagi, titik tengah, terus kalian tambahkan lagi elemen-elemen yang kalian perlukan. Yaitu di sini ada nilai mutlak dari titik tengah dikurangi dengan rata-rata, dan titik tengah dikurangi rata-rata dikali dengan frekuensi. Jadi di sini caranya, untuk kelas pertama XI-nya 20, jadi 20 dikurang 31,88, hasilnya 11,88, kalikan dengan 7, hasilnya 83,16. Kelas yang kedua, 25 dikurang 31,88, hasilnya negatif 6,88. Tapi karena di sini dia nilai mutlak, maka nilainya positif 6,88. 6,88 ini dikali dengan 5, hasilnya 13,76. Terus kelas ketiga, 30 dikurang 31,88, hasilnya negatif 1,88. Sama kayak tadi, karena dia nilai mutlak jadi selalu bernilai positif, sehingga nilainya jadi 1,88. Kalikan dengan 8, hasilnya 15,04. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir, didapatlah 52,48. Ini semua data ini kalian jumlahkan, dapatlah hasil 244,36.
Setelah kalian mendapat jumlah ini, baru jumlah ini kalian substitusikan ke rumusnya. Ini rumusnya, sehingga didapat jumlah frekuensi dikali ini titik tengah dikurang rata-rata itu adalah 244,36 dibagi jumlah frekuensinya tadi 40, hasilnya adalah 6,11. Sampai di sini semoga bisa dimengerti. Kalau bingung silahkan ditanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut masih di materi ukuran penyebaran data. Yang ketiga yaitu ragam atau varian, lambangnya S pangkat 2. Ragam atau varian adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Jadi nanti rata-rata dari jumlah simpangan kuadrat setiap datanya. Ragam atau varian dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk data tunggal, varian didapat dari 1 per banyaknya data, N itu banyaknya data, dikali dengan jumlah dari titik tengah dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Sedangkan untuk data berkelompok, varian didapat dari jumlah frekuensi setiap kelas dikali dengan titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan setiap kelasnya dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi, jumlah frekuensi. Agar lebih jelas kita lihat contoh data tunggal yang tadi. Dari data ini tentukan nilai ragam atau variannya. Tadi sudah didapat, sebelumnya sudah didapat rata-ratanya itu adalah 7, sehingga dari data itu data yang pertama 7 dikurang 7 dikuadratkan tambah 6 dikurang 7 kuadratkan, 8 kurang 7 kuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 5 dikurang 7 dikuadratkan. Ini hasilnya 7 dikurang 7 itu 0, 6 kurang 7 negatif 1, 8 kurang 7 1, 7 dikurang 7 0, 6 dikurang 7 negatif 1, 10 kurang 7 3, dan 9 dikurang 7 negatif 2. Ini dikuadratkan, ini dapatlah ini hasilnya, sehingga dapatlah jumlah seluruh data tadi yang sudah dikuadratkan adalah 16. Jadi diperoleh nilai simpangan nilai ragam atau variannya adalah 16/7. Sedangkan untuk data berkelompok, misalnya dari data ini tentukan nilai ragam atau variannya. Sama seperti simpangan rata-rata tadi, simpangan rata-rata itu kalian tambahkan lagi kolom. Di sini ada kolom titik tengah dikurangi dengan rata-rata, ini X bar ya, dikurangi dengan rata-rata, terus titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan, baru hasil dari titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan ini kalikan dengan frekuensi.
rata-ratanya kalian punya yaitu 31,88. Ini 20 dikurang 31,88 hasilnya negatif 11,88. Ini kalian kuadratkan, dapatlah hasilnya ini. Dari hasil ini kalian kalikan dengan frekuensinya, jadi 141,1344. ini kalikan 7, hasilnya 987,9408. Kelas kedua 25 dikurangi 31,88 hasilnya negatif 6,88. Ini dikuadratkan, hasilnya 47,3344. Baru dikalikan 5, hasilnya ini. Begitu seterusnya sampai dengan kelas terakhir, dapatlah nilainya ini. Setelah itu nilai-nilai ini kalian jumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasil penjumlahannya baru kalian substitusikan ke rumusnya. Ini rumusnya, jumlah dari frekuensi setiap kelas dikalikan dengan titik tengah setiap kelas dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Dapatlah ini 2434,376 dibagi 40 hasilnya 60,86. Itu adalah cara menentukan nilai ragam atau varian. Semoga bisa dimengerti ya. Yang terakhir, kalian akan menghitung nilai simpangan baku. Simpangan baku itu merupakan sekumpulan data yang bisa tidak dikelompokkan maupun yang dikelompokkan. Ini maksudnya yang dikelompokkan, tidak ada. Jadi data itu bisa dikelompokkan dan bisa juga tidak dikelompokkan. Simpangan baku dapat dirumuskan. Simpangan baku ini, nilai simpangan baku ini adalah akar dari ragam atau varian. Ibu ulangi, simpangan baku ini adalah akar dari ragam atau varian. Sehingga rumusnya untuk data tunggal ini adalah nilai ragam atau varian, tinggal kalian akarkan. Begitu juga dengan data berkelompoknya, tinggal diakarkan saja. Contoh data tunggal yang tadi, ini tentukan nilai simpangan bakunya. Sebelumnya di nilai ragam atau varian kalian sudah dapat nilainya, sehingga untuk menentukan nilai simpangan baku tinggal kalian akarkan nilai ragam atau varian itu. Di ragam atau varian kalian dapat tadi nilai ragamnya 16/7, ini tinggal kalian akarkan. Akar 16 itu 4, akar 7 tidak bisa ditarik akarnya, dibiarkan saja. Setelah itu 4 per akar 7 ini kalian rasionalkan. Kalikan dengan akar 7 kali dengan akar 7 dibagi dengan akar 7, didapatlah 4/7 akar 7. Semoga bisa dimengerti ya. Terakhir, untuk yang data berkelompok, misalnya ini, kalian juga sudah memperoleh nilai ragam untuk data berkelompok ini. Jadi untuk nilai simpangan bakunya tinggal nilai ragam tadi kalian akarkan.
Tadi kalian dapat nilai ragam itu 60,86, jadi nilai simpangan baku adalah akar dari 60,86, hasilnya adalah 7,801. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.